di YouTube channel Valeria Yekti. Yuhu. Halo adik-adik, di video ini Kak Valeria akan menemani kalian untuk mempelajari salah satu materi di kelas 11, yaitu adalah integral. Jadi integral itu dapat didefinisikan dengan dua cara. Yang pertama, integral sebagai inverse. Inverse itu maksudnya kebalikan, ya. Jadi kebalikan dari turunan. Nah, itu disebut dengan integral tak tentu. Lalu yang kedua adalah integral sebagai limit dari jumlah, ya, atau luas daerah tertentu, disebutnya dengan integral tertentu. Nah, ini integral sebagai inverse dari turunan atau kebalikan dari turunan itu maksudnya gimana? Jadi kalau Kak Valeria kan kemarin udah ajarin gini ya, kita punya fungsi fx nih. Terus ketika kita turunkan, maka akan penulisannya jadi gini kan, f aksen x, ya. Berarti kan ini diturunin. Nah, ketika ini si f aksen x kita integralkan, berarti dia akan menjadi ini lagi, ya. Jadi ketika dia diturunkan jadi f aksen x, ketika f aksen x kita integralkan jadi fx lagi, balik lagi. Itu maksudnya dari operasi kebalikan. Nah, untuk rumus dasar integral tertentu itu seperti ini. Jadi integral ax pangkat n dx sama dengan a per n tambah 1. Jadi pangkatnya ini ada di bawah, terus tambah 1. Kalau turunan kan pangkatnya ke depan doang ya. Nah, kalau integral pangkatnya ke bawah, terus ditambah 1. Nah, terus pangkat yang di atas ini bertambah 1. Kalau turunan kan dikurangi 1, ya. Kalau integral jadi bertambah 1. Nah, terus ada apa? Ada di sini tambah C. C itu maksudnya konstanta. Nah, sekarang coba kita kerjakan contohnya ya. Tentukan hasil dari yang pertama, integral x kuadrat dx. Kita mengikuti rumus yang tadi nih yang udah Kak Valeria tuliskan. Jadi pertama, ini kan a itu kan artinya koefisien di depan variabelnya, ya. Ini koefisiennya berapa? 1 kan? Ya, berarti di sini ditulis 1 per pangkatnya 2, ya. Berarti 2 tambah 1 x pangkat 2 ditambah 1. Ya, jangan lupa pangkat di sini tambah 1. Pas di bawah juga tambah 1. Dan jangan lupa juga tambah C, ya. Lanjutkan jadinya 1 per 3 x pangkat 3 tambah C, ya. Nah, ini hasilnya selesai gitu. Coba kita buktikan ya, apa benar integralnya ini tuh adalah sepertiga x pangkat 3 tambah C, ya. Kalau ini kita turunkan fungsi ini, jadi kalau Kak Valeria punya fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3. Misalnya ini kan tambah konstanta ya, berarti misalnya tambah 5 deh, misalnya ini. Nah, kalau Kak Valeria turunkan, kan hasilnya jadi gini, 3 dikali sepertiga x pangkat 3 kurang 1, kan gitu ya, tambah 5 jadi 0. Jadi hasilnya berapa? Ini bagi sisanya x kuadrat tambah 0, atau jadi x kuadrat. Bener kan? Sama kayak fungsi awal. Nah, tapi kalau misalnya ini Kak Valeria ganti jadi 10 kan juga bisa. Ya enggak, sepertiga x pangkat 3 tambah 10. Kalau diturunkan kan juga jadi 0, ya. Makanya jangan lupa di sini tuh harus pakai konstanta, ya. Sekarang kita lanjutkan ke contoh yang B. Di sini ada integral 4x pangkat 3 dx. Jadinya sama dengan, jangan lupa 4 ditulis dulu. Jadi 4 per pangkatnya 3 tambah 1 x pangkat 3 tambah 1 tambah C. Lanjutkan jadinya 4 per 4 x pangkat 4 tambah C. 4 bagi 4 jadi 1 kan? Berarti kita tuliskan aja x pangkat 4 tambah C. Selesai. Oke, sekarang kita ke contoh yang C. Di sini kan ada integral 4 dx, ya. Cuma 4 doang nih, dia nggak ada variabelnya. Sedangkan kan di sini ada variabelnya ya. Nah, berarti kan ini sama aja apa sih? Sama aja integral 4 dikali x pangkat 0 dx. Betul nggak? Kan x pangkat 0 tuh sama aja 1, ya. Ini kan sama aja 1. 4 kali 1 kan ya 4. Kan gitu ya. Berarti ini bisa Kak Valeria ubah, ini Kak Valeria ubah dulu aja ya. Jadi 4 kali x pangkat 0 dx. Lanjutkan jadinya 4 per pangkatnya 0 kan? 0 tambah 1 x pangkat 0 tambah 1 tambah C.
hasilnya 4 per 0 tambah 1. 1 kan, jadi nggak apa-apa tulis aja. Sisanya X pangkat 0 tambah 1, 1. X pangkat 1 ya, X ya, berarti gini aja nulisnya. Nah berarti gini, ketika ada angka doang kita integralkan, kita tinggal tambahkan variabel di belakangnya sesuai dengan ini. Misalnya ini dx ya, berarti jadinya 4x. Kalau misalnya di sini integral 4dy, jadinya hasilnya berapa? 4y. Kalau misalnya integral 1 dx jadi apa? Ya jadi x. Pokoknya nambahin variabel aja ya. Kan 1 kali x kan x. Oke, sekarang kita contoh yang D. Ini soalnya integral 4 per x pangkat 4 dx. Nah ini yang di bawah kita pindahin aja ke atas, sama kayak ngajian turunan. Jadi kakak ubah dulu bentuknya. Ini 4x pangkat min 4 ya, ketika ke atas berubah pangkatnya. Kalau di bawah positif, ke atas jadi negatif. Lanjutkan, jadinya 4 per min 4 tambah 1 x pangkat min 4 tambah 1 tambah c. Jadinya 4 per min 4 tambah 1 min 3 x pangkat min 4 tambah 1 min 3 tambah c. Mau sampai sini aja boleh, mau variabelnya diubah jadi pangkat positif juga boleh. Jadi di sebelahnya aja sini ya. Jadinya 4 per min 3 x pangkat 3 tambah c. Ya, ketika di atas negatif maka kita taruh ke bawah aja supaya jadi positif. Nah ini untuk sifat linear integral tertentu. Jadi ketika ada ini kan fungsi ya, fx kan suatu fungsi gitu. Jadi ada k dikali fx itu diintegralkan, maka hasilnya konstanta. Koefisiennya itu bisa ditaruh di luar ya. Jadi k baru fungsinya kita integralkan gitu loh. Ya jadi k-nya dikeluarkan. Sama kayak yang ini. Sama kayak yang B tadi ya. Ini kan ada 4x pangkat 3, ada koefisiennya 4 ya. Jadi 4-nya itu kita keluarkan dulu, nggak masalah. X pangkat 3-nya kita integralkan gitu. Lalu sifat yang kedua, integral dari fx ditambah gx dx maka akan sama dengan diintegralkan masing-masing. Jadi integral fx ditambah integral gx. Begitupun kalau pengurangan ya. Jadi ini diintegralkan masing-masing terus dikurangi. Nah sekarang kita kerjakan contohnya ya, pengaplikasian sifat ini. Di sini ada tentukan hasil dari integral 2x kuadrat tambah 4x tambah 5 dx. Nah ini ada penjumlahan, ada 3 fungsi. Yang pertama 2x kuadrat, 4x, kemudian ada 5 ya. Berarti ini kita integralkan masing-masing sesuai dengan sifat yang kedua tadi. Ini diintegralkan sendiri, ini diintegralkan sendiri. Nah jadinya kalau Kak tuliskan integral 2x kuadrat dx ditambah integral 4x dx ditambah integral 5 dx ya. 2x kuadrat diintegralkan, jadinya 2 per pangkatnya ke bawah tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 ya. Jangan lupa tambah C. Ini mau ditulis C1 juga boleh. Jadi ini untuk konstanta yang fungsi pertama. Terus yang kedua 4x kita integralkan, jadinya 4 per, ini x ada pangkatnya kan, sebetulnya pangkat 1 ya. Jadi di sini 1 ditambah 1 x pangkat 1 tambah 1 tambah C2 ya. Kemudian yang ini integral dari 5, jadinya 5x. Jangan lupa yang tadi ya, ketika ada angka aja terus kita integralkan maka ditambahkan variabel ya, ditambah C3. Oke, lanjutkan, jadinya 2 per 3 x pangkat 3, ini C nya nanti kita gabung aja di belakang ya, ditambah 4 per 2 x pangkat 2 ditambah 5x. Nah ini C nya semua dijadiin 1, jadi tambah C aja langsung ya, karena kan nanti mereka juga akan jadi satu kesatuan nih ceritanya. Setelah diintegralkan masing-masing
mereka kan hasil akhirnya akan jadi satu kesatuan kayak gini ya. Jadi C-nya kita tulis sekali aja. Jadi 2/3 X pangkat 3 ditambah 4/2, 2 kan, 2X kuadrat ditambah 5X ditambah C. Selesai. Oke, ini untuk contoh yang B. Kalian perhatikan di sini ada integral X akar X dikurang 1 per akar X dx. Ini kita ubah dulu aja. Ini kita satukan dulu nih jadinya X sama akar X. Berarti kan jadi gini, integral X dikalikan X pangkat setengah ya. Ini masih pakai kurung aja, dikurangi 1 dikali yang di bawah pindah ke atas ya. Ini kan akar X, artinya kan sama dengan X pangkat setengah. Ketika ke atas berarti jadi X pangkat min setengah dx. Lanjut integral, ini masih ada integralnya karena belum kita integralkan. X dikali X pangkat setengah, sama-sama X, pangkatnya diapain? Kalau dikali ditambah, ini kan pangkat 1, 1 ditambah setengah jadi 3/2 ya. Dikurangi, ini 1 dikali X pangkat min setengah ya, X pangkat min setengah. Jangan lupa ini pakai kurung ya, masih pakai kurung. Oke, udah. Ini udah seperti ini bentuknya, udah nggak ada akar lagi. Sekarang tinggal kita integralkan masing-masing. Jadi kalau dituliskan terpisah, dx dikurangi integral X pangkat min setengah dx. Oke, lanjut jadinya. Jangan lupa, ini kan ada koefisiennya sebetulnya 1 kan. Jadi kita tuliskan dulu 1 per, pangkatnya pindah ke bawah, 3/2 tambah 1 X pangkat 3/2 tambah 1 tambah C ya. Ini mau tulis C1 dulu juga boleh. Lalu dikurang dengan, ini ada min setengah ya, jadi 1 per min setengah tambah 1 ya. Ini 1 jangan lupa karena koefisiennya 1 kan di sini. Terus X pangkat min setengah tambah 1. Nah, ini kurangnya ketinggalan, tambah C. C-nya boleh sebut C2. Lanjut jadinya di sini 1 per 3/2 tambah 1 jadi 5/2 X pangkat 5/2 tambah C1 dikurangi 1 per min setengah tambah 1 setengah X pangkat setengah tambah C2 ya. Nah ini kan 1 per 5/2, artinya bisa kita tulis jadi langsung 2/5 kan ya, langsung dibalik gitu yang di bawah ini. Terus X pangkat 5/2, ini C nya mau kakak tulis di belakangan aja nanti ya. Terus di sini ada min 1 per 1/2, jadinya langsung aja dibalik 2/1 ya, atau 2 langsung aja X pangkat setengah tambah C, langsung C aja, nggak usah pakai angka karena udah disatukan ini sama ini. Nah sampai sini boleh, mau kalian ubah jadi bentuk akar-akar juga boleh. Sekarang perhatikan di sini ada 5/2 kan ya. 5/2 itu kan berarti sama aja 2 1/2 ya nggak? Nah berarti ini sama aja dengan X pangkat 2 dikali dengan X pangkat setengah. Nih X pangkat 5/2 ya, berubah jadi ini. Oke, dikurangi 2 X pangkat setengah jadi akar X ya, tambah C. Lanjutkan yang ini, jadinya 2/5 X pangkat 2, ini jadi akar X min 2 akar X tambah C. Selesai. Jadi kalau kalian mengerjakan soal pilihan ganda, terus jawaban sampai sini tuh nggak ada, artinya harus kalian ubah jadi bentuk akar. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang terakhir ya. Di sini ada integral X pangkat 4 min 1 per X pangkat 2 plus 1. Ini kalian perhatikan yang di dalam kurung, apakah bisa difaktorkan ini yang atas? Bisa ya, jadi pakai sifat selisih kuadrat. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B, A min B ya. Nih, oke, jadinya X pangkat 4 min 1 itu sama dengan berapa?
X pangkat 4 tuh akarnya berapa? X kuadrat kan, jadi X kuadrat kali X kuadrat kan hasilnya jadi X pangkat 4. 1 akarnya berapa? Ya 1 kali 1 kan 1. Berarti bisa kita tuliskan jadi X kuadrat plus 1 terus X kuadrat min 1. Nah ini yang atas kita bisa ubah jadi bentuk seperti ini. Jadinya integral X kuadrat min 1 X kuadrat plus 1, ini kebalik nggak apa-apa, terus per X kuadrat plus 1 dx. Kan gini. Terus kamu lihat atas sama bawah ada yang sama. Ada ini X kuadrat plus 1, ini X kuadrat plus 1, berarti bisa dibagi kan? Ini kita bagi. Sisanya tinggal apa? X kuadrat min 1. Ya. dx. Ini jangan lupa pakai kurung. Oke, sekarang ini kita integralkan, jadinya bentuknya integral X kuadrat dx min integral 1 dx, kan gitu ya. Jadinya 1 per 2 tambah 1 X pangkat 2 tambah 1 tambah C1 dikurang, kalau angka doang diintegralkan jadi X ya, jangan lupa tambah konstanta. Jadinya 1 per 3 X pangkat 3 min X tambah C ya, selesai. Oke, segitu dulu video dari Kak Vale. Terima kasih banyak karena sudah nonton video ini dan semoga bermanfaat. Dadah.